Etika. Etika komunikasi dan hukum media di Indonesia merupakan suatu pembahasan yang patut dipelajari atau dipahami oleh setiap mahasiswa jurnalistik yang ada di bawah rumpun ilmu komunikasi. Mengapa hal ini penting untuk dipahami dan juga dimengerti oleh setiap mahasiswa jurnalistik? Nah, bersama saya Melanie Trisanti Pau, mahasiswa ilmu komunikasi konsentrasi jurnalistik dengan NIM 2103050083 dari kelas C, kita akan membahas terkait tinjauan teoritis etika dan juga etika komunikasi di Indonesia. Baik, kita akan membahas mengapa seorang mahasiswa jurnalistik tadi perlu untuk memahami dengan baik apa itu etika. Nah, dengan memahami etika, kita akan mengerti apa saja batasan etik, kemudian bagaimana berperilaku komunikasi yang baik, mengenal serta mengetahui perilaku buruk, serta menyadari betul ada batasan hukum positif yang secara tegas mengatur kehidupan bermedia di mana saja kita berada, terutama di Indonesia. Kita akan masuk pada pengertian awal terkait dengan etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Nah, dalam bentuk tunggal, ethos berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ini merupakan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Aristoteles dalam buku yang ditulis oleh Bertens pada tahun 2021 dengan teorinya yang dikenal tentang moral dan etika, digunakan istilah eti yang pengertiannya adalah mengenal baik buruknya suatu sifat, yang dalam bahasa Latin kata etikios diterjemahkan menjadi mores yang berarti kebiasaan. Etika sering disebut sebagai filsafat moral. Nah, etika ini juga merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tentang tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan hidup. Etika membahas terkait baik, buruk, atau benar tidaknya tindak laku manusia, serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Nah, etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat dan bertindak. Kita akan membahas terkait unsur pokok daripada etika tersebut. Di sini kebebasan merupakan unsur pokok dan paling utama dalam wacana etika. Nah, etika ini menjadi bersifat rasional karena etika selalu mengendalikan yang namanya kebebasan. Dapat dikatakan bahwa kebebasan adalah unsur hakiki daripada etika sendiri. Kebebasan eksistensial lebih menunjuk kepada kebebasan untuk praktek hidup sehari-hari dan juga mempunyai ragam yang banyak, yaitu seperti kebebasan badani, kebebasan jasmani dan rohani, kebebasan sosial, kemudian kebebasan psikologi, dan juga ada kebebasan moral. Nah, kita masuk pada bagian yang paling penting dari pembahasan kali ini, yaitu etika komunikasi. Setelah berbicara tentang kajian-kajian teoritis mengenai etika, saatnya kita masuk dalam pengertian dari etika komunikasi tersebut. Nah, teman-teman, etika komunikasi mencoba untuk mengelaborasi standar etis yang digunakan oleh komunikator pada komunikan atau sebaliknya. Nah, setidaknya ada 7 perspektif etika komunikasi yang bisa dilihat dari perspektif yang bersangkutan yang ditulis oleh Mufid pada tahun 2010. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu ada perspektif politik. Nah, dalam perspektif ini teman-teman, etika untuk mengembangkan kebiasaan ilmiah dalam praktek berkomunikasi menumbuhkan sikap adil dan memilih atas dasar kebebasan. Nah, di sini pengutamannya itu motivasi dan juga menanamkan penghargaan atas perbedaan yang ada. Yang kedua, ada perspektif sifat dari manusia sendiri. Nah, sifat manusia yang paling mendasar adalah kemampuan berpikir dan kemampuan menggunakan simbol. Nah, ini berarti bahwa tindakan manusia yang benar-benar manusiawi adalah berasal dari rasionalitas yang sadar atas apa yang dilakukan dengan bebas untuk memilih melakukannya. Yang ketiga ada perspektif ideologis. Nah, komunikasi sendiri adalah proses transaksi diagonal dua arah, artinya bolak-balik seperti itu. Sikap diagonal adalah sikap setiap partisipan komunikasi yang ditandai oleh
kualitas keutamaan seperti keterbukaan, kejujuran, kerukunan, intensitas, dan lain-lainnya. Yang keempat ada perspektif situasional. Nah, faktor situasional adalah relevansi bagi setiap penilai moral. Nah, di sini berarti bahwa etika memperhatikan peran dan fungsi komunikator, standar kelayakan, derajat kesadaran, tingkat urgensi pelaksanaan komunikator, tujuan, dan nilai halayak, serta standar untuk komunikasi etis sendiri. Yang kelima ada perspektif religius. Nah, faktor religius ditandai dengan kitab suci dan habit religius yang dapat dipakai sebagai standar evaluasi etika komunikasi. Pendekatan Alkitabiah ada dalam agama itu membantu manusia untuk menemukan pedoman yang kurang lebih pasti untuk setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Yang keenam ada perspektif utilitarian. Nah, standar utilitarian untuk mengevaluasi cara dan tujuan komunikasi dapat dilihat dari adanya kegunaan, kesenangan, dan juga kegembiraan dari proses komunikasi tersebut. Yang ketujuh ada perspektif legal. Nah, perilaku komunikasi yang legal sangat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan dianggap sebagai perilaku yang etis. Nah, berikut video dari saya terkait dengan tinjauan teoritis etika dan juga etika komunikasi. Saya berharap video ini dapat berguna bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui terkait dengan etika dan etika dalam komunikasi sendiri. Untuk lebih lengkapnya, banyak jurnal dan juga buku-buku yang dapat teman-teman pelajari. Oleh karena itu, terima kasih telah menonton. Saya Melanie Pau, pamit undur diri. Terima kasih.